Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil khaliqil alam alladzi 'allama ma lam na'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan khalisatan anjana Allahu biha min hararati jahannam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq liyunqidhan nasa minal jahalati wa min ibadatil asnam. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sayyidi waladi Adam wa ala alihi wa ashabihi barratil kiram. Amma ba'd. Para hadirin hadirat, kali ini tema yang akan kita bahas agak aneh, membicarakan bedah mayat, membicarakan tentang bedah mayat atau istilahnya otopsi. Saya diminta untuk menerangkan tentang hukum bedah mayat atau otopsi menurut syariat Islam. Masalahnya, orang memandikan mayit orang mati saja disuruh pelan-pelan, ya, jangan kasar. Apalagi orang Jawa, kalau memandikan mayit halus, ya, meletakkan mayit halus, mikulnya halus, ya, menaruhnya di dalam liang kubur juga halus, supaya tidak menodai kehormatan mayit. Tapi kok malah mayit dibedah, itu gimana? Maka sering timbul pertanyaan, apa enggak menyakitkan mayitnya, apa enggak menodai kehormatan mayitnya? Oleh karena itu perlu kita bicarakan juga. Syariat Islam itu satu syariat yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia dan berlaku sampai hari kiamat, sehingga semua permasalahan yang dihadapi umat manusia sampai hari kiamat pasti ada pedomannya dalam Islam. Sudah masalah semodern apapun ada pedomannya dalam Islam, termasuk bedah mayat. Untuk itu perlu kita pertama-tama ketahui bedah mayat itu apa. Yang dimaksudkan bedah mayat yaitu, atau dalam bahasa aslinya disebut otopsi. Otopsi itu dari dua kata, auto dan opsi. Auto itu sendiri, opsi itu melihat sendiri. Otopsi dari kata-kata autopsi, melihat sendiri. Yang dimaksudkan yaitu melakukan tajrid, melukai mayat. Untuk kepentingan penelitian. Ada kalanya pada bagian terbatas, ada kalanya pada bagian menyeluruh. Dalam istilah Arabnya disebut jirahatut tasrah. Jirahatut tasrah. Jadi melukai, ya, untuk penelitian. Bedah mayat itu Indonesianya. Bedah mayat itu melakukan kebedahan terhadap organ tubuh orang yang sudah meninggal dunia, postmortem, untuk
beberapa tujuan. Yang ada secara resmi ada 3 macam tujuan. Satu, bedah mayat dilakukan untuk penelitian yang berkenaan dengan masalah jinayah, masalah pidana, untuk pembuktian keadilan. Itu yang disebut bedah forensik. Jadi mayat dibedah untuk menentukan siapa sebenarnya si mayat ini, matinya karena apa, kapan matinya, untuk mengetahui dia itu mati sendiri atau bunuh diri atau dibunuh orang. Maksudnya adalah untuk menghindarkan jangan sampai orang yang tidak salah dituduh salah atau orang yang salah malah selamat. Untuk mengetahui seandainya dibunuh siapa yang membunuh, seandainya bunuh diri benarkah bunuh diri. Itu tujuan daripada bedah forensik, biasanya dilakukan oleh dalam yang berkaitan dengan pengadilan atas permintaan penyidik. Polisi resmi dengan surat minta supaya si A yang sudah meninggal dunia itu dilakukan pembedahan untuk mengetahui dia matinya karena apa, kapan. Yang kedua, bedah mayat untuk pendidikan kesehatan, kedokteran, yaitu biasanya dilakukan untuk calon dokter. Jadi kalau orang kuliah di kedokteran itu tidak cukup diberi penjelasan dengan buku, dengan gambar, nggak cukup. Harus tahu benar yang namanya usus itu kayak apa, di mana hubungannya dengan usus besar, usus kecil, usus 12 jari, harus jelas. Hubungannya dengan pankreas, dengan usus, hubungannya dengan empedu, hubungannya dengan ginjal, semuanya harus jelas, tahu, melihat dalam keadaan nyata. Jadi kalau mau jadi dokter ya harus bedah mayat dulu, mengetahui kepala ini dipecah, isinya kepala apa, hubungannya lubang hidung dengan telinga apa, hubungannya dengan ini semuanya nggak tahu persis, nggak kira-kira atau keterangan gambar itu enggak, harus tahu persis. Dada itu tempatnya jantung di mana, hati di mana, paru-paru di mana, harus tahu persis. Sehingga sampai kepada kelamin dan semua organ tubuh manusia. Sehingga calon dokter itu harus tahu. Penelitian itu disebut juga otopsi klinis. Sifatnya klinis. Ada juga yang ketiga, otopsi atau bedah mayat dalam rangka pengembangan ilmu kesehatan. Misalnya ada jenis penyakit baru yang belum diketahui apa, bagaimana, perlu diadakan pembedahan. Ada orang meninggal dunia tiba-tiba di tangannya ada yang benjolan-benjolan di tangannya atau di dadanya atau di mana, ini kok tiba-tiba menjadi orang sesak napas, ini penyakit apa misalnya, ini penyakit apa sebabnya, bagaimana pengobatannya. Untuk pengembangan ilmu kesehatan dia dilakukan otopsi atau pembedahan mayat. Jadi biasanya ada 3. Satu untuk kepentingan penyidikan, untuk kepentingan pengadilan, dan yang kedua untuk kepentingan pendidikan calon-calon dokter, yang ketiga untuk pengembangan ilmu kesehatan. Itu yang dimaksudkan otopsi. Kalau bedah orang, uang dibedah, dipangan, dijele, itu orang memakai. Itu enggak.
nggak termasuk kita bicarakan, karena ada beberapa hari yang lalu juga ada itu orang dibunuh, dipotong manuknya terus dimakan. Itu ada. Saya mendengarkan berita di Lampung, ya Allah, ada orang dibunuh, setelah dibunuh dipotong burungnya lalu dibakar dimakan. Itu nggak masuk dalam ini. Jadi yang dimaksudkan bedah mayat, saya katakan tadi adalah bedah mayat untuk pengadilan, bedah mayat untuk pendidikan dokter, dan bedah mayat untuk pengembangan ilmu kesehatan. Lalu menurut ajaran Islam bagaimana? Ada beberapa hal yang menyangkut dengan hukum. Baru masalah sing dibedah sopo itu saja jadi masalah. Kalau ada bedah mayat misalnya untuk kepentingan, kalau untuk kepentingan pengadilan jelas, misalnya ada orang meninggal dunia lalu diteliti apa dibunuh orang apa bunuh diri, diadakan otopsi, jelas. Yang dilakukan pembedahan mayat adalah mayatnya yang meninggal, itu jelas. Mayatnya orang yang tersangkut perkara itu. Untuk mengetahui siapa yang membunuh, apa bunuh diri atau karena penyakit atau karena apa. Nah, kalau untuk kepentingan penelitian kedokteran, mayatnya dari mana? Biasanya kalau ada jenazah atau mayat yang diserahkan rumah sakit, ditunggu sampai 2 kali 24 jam nggak ada keluarga yang mampu, itu dianggap menjadi milik negara. Jenazah diketemukan, diumumkan nggak ada yang mengambil keluarganya, sudah 2 hari nggak ada yang ngambil, itu dianggap milik negara. Kalau milik negara boleh dijadikan objek praktek bedah mayat untuk kepentingan pendidikan. Biasanya mayat yang akan dijadikan praktek itu disimpan dulu 1 tahun di dalam 1 kolam pengawetan. Kolam itu luas, ada obat untuk mengawetkan jenazah, namanya apa? Yang untuk mengobati ikan itu formalin. Kalau itu obat untuk pengawetan mayat dipakai untuk mengawetkan ikan. Itu formalin itu, jadi ada tempat menyimpan mayat itu, ada kolam besar isinya formalin, mayatnya direndam di formalin itu. Kalau sampai ada yang mayat yang bagian tubuhnya enggak terendam formalin, mungkin ada yang jamuran. Jadi orang ngomong itu jamuran. Setelah disimpan itu baru dipakai untuk praktek. Jenazahnya siapa? Ya jenazahnya yang dianggap sudah enggak diambil oleh keluarganya, yang menjadi milik negara. Biasanya ya ada pengemis yang orang-orang gelandangan, ya, orang pengemis, orang gelandangan, orang yang atau ya mungkin ada musibah yang banyak orang meninggal gak ketahuan keluarganya, ya, disimpan menjadi jenazah, menjadi milik negara, dijadikan objek penelitian. 1 jenazah mungkin diteliti sekitar 20 orang calon dokter. Paling tidak 20 orang itu memerlukan 2 mayat itu. Bayangkan yang mahasiswanya akeh piye, Mas? 1 mayat dikeroyok 10 mahasiswa bagian atas, lalu yang bagian bawah 10 orang
jadi bedah yang atas 10, bawah 10 jadi 20 orang. Nanti satu jenazah lagi yang tadi bedah bawah, bedah atas jadi bedah bawah, jadi ada 2 mayat untuk 20 orang. Kira-kira gambarannya kayak gitu. Sehingga setiap mahasiswa harus tahu persis onderdil manusia dari atas sampai bawah. Lah kalau untuk kepentingan pengembangan ilmu kesehatan, jenazahnya dari mana? Ya yang terkena penyakit baru yang perlu diteliti itu. Mungkin ada yang mati aneh-aneh juga menjadi bahan penelitian. Lah kecuali jenazah yang tidak diurus keluarganya kemudian menjadi milik negara, ada orang-orang tertentu yang menghibahkan jenazahnya untuk praktek dokter. Ada orang pasien, nek aku mati, jenazahku kena di praktek dokter, itu ada. Jadi dia menyerahkan, mewakafkannya, bukan wakaf ya, pokoknya mengikhlaskan dirinya dijadikan objek penelitian dokter, itu ada. Yang kedua masalah adalah mayat itu harusnya ditajwid secara Islami sempurna. Pertama, orang kalau meninggal dunia, ini yang paling besar, pertama adalah harus dimandikan. Setelah dimandikan, dikafani atau dibungkus kain kafan. Yang ketiga, disolati. Setelah disolati, dimakamkan. Lah kalau jenazah untuk praktek, bagaimana? Mensolatinya, bagaimana mengkafaninya, bagaimana mengebumikannya atau memakamkannya? Itu pertanyaan kedua. Yang ketiga, Nabi pernah bersabda, kasru azmil mayyiti kakasrihi hayyan, wa fi riwayatin kakasri azmil hayyi bil ismi. Hadis ini asbab nurutnya adalah seorang sahabat sedang menggali liang kubur untuk memakamkan orang yang baru meninggal. Tiba-tiba dari penggalian ini diketemukan tulang lama, tulang orang yang sudah lama. Jadi gali kubur ada tulang orang lama. Tulang ini akan diremukkan, akan dipotong-potong oleh yang menggali. Nabi melihat lalu mengatakan, jangan. Kasru azmil mayyiti kakasrihi hayyan. Memotong, memecahkan tulang mayit atau orang mati sama dengan memecahkan tulang orang hidup. Jadi memotong, memecahkan, meremukkan tulang orang yang sudah meninggal sama dengan meremukkan, memotong tulangnya orang yang masih hidup. Dalam hadis lain diterangkan bil ismi, dalam dosanya. Artinya kalau meremukkan tulangnya orang hidup itu dosa, maka meremukkan tulangnya orang sudah meninggal juga dosa. Oleh karena itu tidak boleh menyakiti mayit, melukai mayit, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad karramna bani Adama.
sungguh telah aku muliakan anak cucu Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan aku angkut mereka dalam kendaraan di daratan dan lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan aku beri rezeki mereka dari rezeki yang baik, yang thayyib, yang halal dan menyehatkan. Wa faddalnahum, dan aku utamakan mereka manusia, anak cucu Adam, ala katsirin mimman khalaqna, mengutamakan, melebihi makhluk-makhluk yang telah aku ciptakan. Wa faddalnahum, dan aku utamakan anak cucu Adam, manusia, ala katsirin mimma khalaqna, melebihi banyakkan makhluk yang diciptakan oleh Allah. Tabdila, dengan pengutamaan yang benar-benar. Ayat ini yang pertama menggambarkan Allah memuliakan anak cucu Adam. Salah satunya memuliakan apa? Disediakan kendaraan. Di daratan ada binatang-binatang diciptakan Allah bisa untuk kendaraan manusia. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, dengan otaknya dia bisa membuat perahu. Wa razaqnahum, dan diberi rezeki oleh Allah dengan rezeki yang thayyib. Menurut tafsir Ibnu Abbas, rizqan halalan thayyiban. Thayyiban yaitu mayuqawwil badan, yang menyehatkan badan. Jadi makanan yang bergizi. Lalu yang terakhir dikatakan makhluk manusia anak cucu Adam ini diutamakan Allah melebihi makhluk yang lain. Tersebut dalam surat Al-Isra ayat 70. Berarti jenazah manusia itu ya harus dihormati sesuai dengan Allah menghormati manusia, sampai hidupnya matinya harus dihormati, dimuliakan oleh Allah. Ada yang mengatakan dimuliakan Allah melebihi makhluk yang lain, termasuk malaikat. Menungso kalau malaikat diutamakan malaikat. Ada yang berpendapat ala katsirin mimman khalaqna, termasuk lebih utama manusia daripada malaikat. Tapi ada yang mengatakan kalau manusianya utama ya melebihi malaikat, tapi kalau manusianya nggak utama ya melebihi malaikat yang gampangnya kelasnya di dewi toh. Malaikat berkelas ya. Nabi Muhammad melebihi kelasnya Jibril gitu. Tapi nek wong biasa orang ngumpuli malaikat Jibril gitu, karena kelasnya Jibril memang tinggi. Ada yang berpendapat demikian. Dimuliakan Allah melebihi semua makhluk, sehingga bangkai binatang itu yang tidak disembelih itu najis, tapi bangkai manusia nggak najis. Bangkai binatang yang nggak disembelih itu najis, tapi bangkai manusia tidak najis, kecuali bangkai binatang yang enggak ada darah mengalir padanya, seperti nyamuk. Nyamuk kan enggak ada darahnya. Oh, aku nyeblek nyamuk ono darah, itu darahmu. Najis, itu darah manusia. Ya, kalau seperti kepiting itu enggak punya darah. Binatang yang nggak punya darah mengalir itu kalau mati nggak najis. Tapi selain itu semua najis. Manusia bagainya nggak najis. Karena itu maka memperlakukan jenazah manusia harus sesuai dengan kemuliaan manusia. Maka menyakiti mayat nggak boleh. Timbul
beberapa permasalahan. Ada orang sudah meninggal dunia, di dalam perutnya tertelan harta benda. Misalnya ada orang menelan mutiara, tertelan mutiara dalam perutnya, atau tertelan inten dalam perutnya, atau uang dinar emas yang mahal itu dalam perutnya. Padahal itu punyaan orang, yang punya nggak rela, harus diambil. Bagaimana? Para ulama fikih dalam hal ini mengambil satu kaidah, ya, di mana kalau ada dua kerusakan, diambil salah satu kerusakan yang lebih ringan. Idza ijtama'al mafsadatani ru'ya ahaduhuma bi'tikabi akhafid dararain. Kalau terjadi ada dua madharat menjadi satu, terjadi dalam satu waktu, ambil salah satunya yang lebih ringan madharatnya. Jadi mestinya nggak boleh bedah mayat, tapi kalau ada hartanya orang yang ditelan dia dan nggak mau diganti, kalau bisa diganti, maka boleh dibedah mayatnya atau mayat itu untuk mengeluarkan benda berharga yang ada dalam perutnya. Kalau ada orang nggak punya pakaian, hanya ada dua orang, yang satu ada pakaian, hanya satu, yang satu mati, nggak punya kain kafan. Kalau pakaian ini dipakai kain kafan, saya telanjang. Nah, kalau saya pakai, mayitnya nggak diberi kain kafan, gimana ini? Diutamakan yang hidup. Yang hidup lebih memerlukan pakaian itu daripada yang mati, maka pakaian itu nggak diberikan kepada jenazah untuk kain kafan, tapi dipakai yang hidup. Contohnya, untuk lebih mudah saya beri gambaran. Kalau saya nyopir mobil, kalau maju ke depan nabrak tembok, kalau saya mendadak mundur ditabrak dari belakang, kalau belok kanan saya banting setir ke kanan nabrak orang, kalau banting setir ke kiri nabrak kambing, bagaimana? Maju nabrak tembok, mandek mundur ditabrak kamburi, nengen nabrak wong, nyiwa nabrak wedhus, ya nabrak wedhus. Irtika bu akhafid dararain. Wedhuse ngijoli ra apa-apa. Mbangane ngijoli wong. Itu dalam pertimbangan fikih itu ada kayak gitu. Irtika bu akhafid dararain. Kalau ada orang meninggal dunia, di dalam perutnya ada janin, mana kok beda bu? Dalam perutnya ada bayi, ini bayi ini lanang, ini bayi ini lanang kok beda bu? Lu beda kalau mau bayi ini ya, kita korno. Seorang perempuan hamil meninggal dunia, bayi yang dikandung di dalamnya hidup. Kalau dibedah mayat itu menyakiti mayat dan nggak boleh. Kalau dibiarkan bayinya mati di dalam perut, bagaimana? Para ahli fikih mengadakan penelitian. Kalau yakin bahwa bayi yang dikandung itu hidup, bisa hidup,
maka harus dibedah mayat untuk mengeluarkan bayi yang hidup. Tapi kalau nggak hidup, ya nggak boleh dibedah. Biarkan sebentar, nanti kan berhenti denyutnya, baru dimakamkan. Ada kalanya udah berdenyut nadinya, jantungnya udah bergetar, tapi belum sempurna terbentuknya manusia, ya. Nggak lama kemudian meninggal, biasanya begitu. Bayi dalam perut sudah gerak-gerak, ibunya meninggal, kalau dia belum sempurna biasanya nggak lama meninggal. Tapi kalau dokter mengatakan bayinya sudah terbentuk dan kemungkinan hidup, maka harus dibedah. Dalam hal ini diutamakan kehidupnya orang yang hidup, keselamatan orang yang hidup daripada menyakiti mayat untuk dibedah perutnya itu. Kalau dalam kitab-kitab fikih yang klasik sudah ada pembahasan seperti itu, lalu timbul pertanyaan, bagaimana kalau bedah mayat untuk 3 kepentingan tadi? Untuk kepentingan pengadilan, para ulama berpendapat menegakkan keadilan itu kewajiban dari Allah. Kalau sampai salah orang yang tidak salah dianggap salah, atau orang yang benar dianggap salah, atau yang salah malah selamat, maka perlu diadakan otopsi untuk menetapkan siapa sebenarnya yang salah. Maka otopsi dalam hal ini boleh, karena menegakkan keadilan itu satu kewajiban bagi umat Islam. Kalau nggak dibedah, kabur, siapa yang membunuh, bunuh diri apa dibunuh orang atau bagaimana, sering terjadi. Dengan otopsi diketahui. Ketahuinya gimana? Karena manusia itu, contohnya, kalau ada orang naik sepeda jatuh dari sepeda lalu ketabrak mobil, itu matinya karena jatuh dari sepeda apa karena ketabrak mobil? Saya tanya saudara, seandainya saudara itu polisi, ada orang naik sepeda jatuh ketabrak mobil, matinya dia karena jatuh apa karena ketabrak mobil? Perlu dilakukan otopsi untuk mengetahui tiba mati ketabrak apa tiba isih urip lagi ketabrak gitu. Jatuh masih hidup ketabrak apa jatuh mati ketabrak lain. Apa beda gak beda? Kalau sudah mati ketabrak darahnya lain, isih urip ditabrak lain darahnya. Maka perlu ada otopsi untuk menentukan kamu mati karena jatuh dari motor apa mati karena keperindes. Itu perlu otopsi. Apalagi kalau orangnya punya sakit jantung, begitu jatuh dari motor, kaget, mandek jantungnya kan mati. Nah, mandek jantungnya mati, ditabrak mobil ya orang apa-apanya. Jangan buru-buru sopirnya disalahkan. Ini sopirnya di duit, karena bedanya kan karena duitnya paham. Perlu ada otopsi, diizinkan untuk kepentingan medis. Itu didasarkan pada kitab undang-undang hukum acara pidana, KUHP, kitab undang-undang hukum acara pidana. Pasal 133 dan 134 mengatur tentang otopsi. Kalau untuk kepentingan pendidikan dokter gimana Pak Bu? Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man tatabbaba wa laysa lahu tibbun wa asaba wa huwa dhaminun."
Barang siapa mengobati orang sakit tapi nggak punya ilmu pengobatan orang sakit, nggak punya ilmu kesehatan, nggak punya ilmu pengobatan, katakanlah nggak punya ilmu kedokteran mengobati orang, kalau sampai terjadi kecelakaan maka dia yang mengobati bertanggung jawab, dimintai tanggung jawab. Ora iso nambani wong, nambani wong. Baru-baru ini terjadi kan? Ada yang operasi, bukan dokter melakukan operasi. Ada operasi plastik, ada operasi. Bahkan ada tukang gigi yang masang gigi yang apa namanya, gigi apa? Gigi yang bikin apa? Boh. Gigi yang sekarang ini anak-anak pakai gigi yang diikat dengan kawat gitu ya. Itu baru-baru ini terjadi. Dipasang itu bagian cantik, katanya kalau digitukan giginya bisa agak nggak mancung, giginya agak dalam gitu, lebih cantik itu. Tiba-tiba terjadi infeksi hingga malah akhirnya pipinya makin besar, makin besar, makin besar. Bahwa dhamin, barang siapa mengobati orang sakit padahal dia nggak punya ilmu pengobatan sakit, kalau terjadi kecelakaan maka dia bertanggung jawab. Ini hadis berarti menuntut orang yang mengobati orang harus tahu ilmu pengobatan. Padahal kehidupan bermasyarakat bernegara ini diperlukan adanya orang yang bisa mengobati orang sakit. Nabi juga memerintahkan tadawau, berobatlah kamu, fa innallaha lam yadha da'an illa wa yadha'u ma'ahu dawaan. Berobatlah kamu, karena Allah itu tidak meletakkan penyakit, melainkan meletakkan juga obatnya bersamaan dengan diletakkannya penyakit. Jadi Gusti Allah itu kalau bikin penyakit dibikinkan juga obatnya, cuma kadang-kadang mencarinya yang belum tahu. Tadawau, berobatlah kamu. Hanya saja pernah ada orang sakit datang kepada Nabi minta didoakan. Ya Rasulullah, aku ini mata saya nggak bisa melihat dengan jelas kalau pergi jamaah, nonton loyang orang, bayar orang untuk pergi jamaah. Tolong didoakan supaya mata saya ini sembuh ya Rasulullah. Nabi menjawab, sabar, pahalanya besar. Atau saya doakan sembuh, pilih mana? Kalau saudara ditawari gitu, pilih mana? Saya doakan sembuh, apa sabar, pahalanya besar, masuk surga tanpa hisab. Pilih mana? Minta didoakan ya, doakan ya Rasulullah. Kalau saya sabar, pahalanya besar. Nah kalau nggak sabar, mengeluh, gersulok, itu malah nambah dosa ya. Akhirnya orang itu minta didoakan lagi. Apa yang saya katakan tadi memberikan gambaran kalau begitu mengobati orang dan ilmu pengobatan itu menjadi kewajiban umat Islam. Maka sekolah kedokteran ini menurut ijma'nya para ulama, sekolah kedokteran itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Sebab banyak hal-hal yang berkenaan dengan agama yang tergantung kepada dokter-dokter muslim. Kalau ada orang sakit tidak bisa diobati kecuali dengan makan daging babi misalnya,
menurut keterangan dokter yang tidak muslim nggak boleh dipercaya. Kalau dokter muslim yang sudah mengadakan penelitian berkali-kali dan sudah dibuktikan kebenarannya, nek kowe kepengin waras makan ikan babi boleh diikuti. Tapi kalau bukan yang muslim jangan diikuti sebab bisa terjadi kesalahan. Seorang muslim jadi dokter itu ada dokter-dokter muslim seperti kifayah, seperti daerah nggak ada kiainya sama sekali, itu nggak boleh. Kiai harus satu daerah harus ada kiainya, itu perlu kifayah. Karena kehidupan ini memerlukan kiai, karena kehidupan memerlukan ahli pengobatan, maka perlu ada yang sekolah untuk mempelajari ilmu kesehatan. Oleh karena itu, kalau untuk bisa jadi dokter harus pernah melakukan bedah mayat supaya nanti ngobatinya itu tidak salah, boleh melakukan bedah mayat untuk kepentingan pendidikan dokter. Sesuai dengan yang kedua, yaitu bedah mayat dilakukan untuk pendidikan calon dokter, demikian juga bedah mayat yang dilakukan untuk pengembangan ilmu kesehatan juga boleh, karena itu menyangkut kepentingan orang banyak termasuk fardu kifayah. Sampai saya pernah membaca ada orang setiap hari setiap malam bergelut dengan bedah mayat, itu ada.